Subtitle bahasa Inggris video ini disponsori oleh Cakap. Iya, Cakap adalah aplikasi belajar online bahasa asing dengan interaksi dua arah antara murid dengan pengajar profesional melalui video call dan juga chat. Dapetin diskon 20% untuk pembelian paket belajar bahasa Inggris menggunakan kode GGXCAKAP20. Link ada di kolom deskripsi di bawah video ini ya, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Halo Gadgeters, bersama gue Arfi, dan gue betah banget nih make si Xiaomi Mi Note 10 Pro ini. Dan ini tuh kayaknya jadi Xiaomi kedua gue yang gue suka banget makainya setelah Xiaomi Mi A1. Gue tuh orangnya nggak neko-neko ya, gue pengennya yang simpel-simpel aja, dan desain dari si Xiaomi Mi Note 10 Pro ini udah cocok banget sama apa yang gue pengen gitu. Dan tombol-tombolnya pun cukup nyaman untuk ditekan, genggamannya juga enak gitu. Walaupun ya di belakang back cover ini gampang kotor ya karena sidik jari. Tapi ya dibandingkan yang lain, yang smartphone dengan back cover yang glossy yang lain, ini cukup seret dan nggak terlalu licin. Itu enaknya di situ. Ya paling kalau misalnya Gadgeters mau, Gadgeters bisa sisihkan uangnya untuk membeli casing yang lain, casing alternatif. Sebenarnya udah disediain di paket penjualan sih, tapi menurut gue itu gampang kotor atau gampang dekil ya. Jadi ya mendingan cari alternatif casing yang lain untuk ngamanin si Xiaomi Mi Note 10 Pro ini. Dari bentukannya ini sebenarnya Mi Note 10 Pro ini ngingetin gue sama smartphone yang lain, yaitu Huawei P30 Pro, karena mirip banget. Notch-nya mirip, peletakan tombol mirip, port-port sama lubang-lubang sama sensor-sensor juga diletakkan yang mirip, dan posisi kameranya juga yang turun ke bawah seperti ini. Jadi ya mirip banget gitu kan. Bedanya kalau Mi Note 10 Pro ini dia ada jack 3,5 mm buat dengerin musik kalau misalnya Gadgeters punya kabel headset gitu yang udah lama dipakai dan belum mau pindah ke wireless. Dan posisinya pun menurut gue ini cukup unik, karena di posisi yang biasanya kalau misalkan nonton video atau nonton Netflix atau nonton YouTube secara landscape gini, si lubang jacknya itu nggak ketutupan sama tangan. Nah, ngobrolin tadi soal nonton film, ya pas waktu dipakai nonton film gue amazed banget sih sama kualitas layarnya. Ini salah satu yang gue suka, dia udah Super AMOLED 6,47 inci dengan resolusi Full HD+, dan udah ada HDR10. Jadi kalau misalnya nonton Netflix, Gadgeters misalnya langganan Netflix yang paling mahal, itu udah ada opsi untuk film-film yang HDR kayak The Witcher gitu, udah mendukung HDR10. Jadi warnanya makin crisp banget, makin enak banget buat ditonton. Dan udah di IP3 juga. Jadi apa yang Gadgeters lihat di HP ini tuh sama seperti si kreator film atau kreator videonya itu ngedit si videonya seperti itu. Apa yang dipinginin sama warnanya itu yang ditampilkan sama si Xiaomi Mi Note 10 Pro ini. Sayangnya karena posisi speakernya yang tukeran sama si jack 3,5 mm, kalau misalnya lagi nonton di posisi landscape, nonton YouTube atau nonton Netflix, itu si speakernya itu ketutupan sama tangan. Perlu diputer balik lagi gitu biar speakernya oke, dan sayangnya juga belum stereo speaker. Dan ya sama seperti Huawei P30 Pro, ini juga udah ada curve edges di kanan kirinya. Walaupun gue bingung banget, ini curve edgesnya nggak terlalu kepake, ya paling cuman enak buat nge-swipe kanan kiri aja gitu. Tapi nggak ada aplikasi tambahan untuk nge-maksimalin si penggunaan curve edgesnya. Untuk unlock HP ini dia udah ada under display fingerprint sensor yang kecepatannya menurut gue sih ya cepat, udah lumayan enak buat dipakai. Tapi yang buat gue masih lebih enak pakai fingerprint sensor fisik yang tidak ada di dalam layar. Jadi kalau misalkan Gadgeters buru-buru banget gitu kan, maksudnya butuh yang cepat dan reliable, itu bisa coba andelin si face unlock-nya yang kalau misalkan mata kita merem pun nggak akan ke-unlock. Jadi cukup aman dan cepat. Nah, satu hal yang bikin gue penasaran sama si Mi Note 10 Pro ini adalah si kameranya. Bisa nggak sih ngegantiin P30 Pro gue yang selalu gue bawa buat ngambil-ngambil foto dan segala macam gitu kan. Dan hasilnya menurut gue oke banget dan bisa diandelin gitu. Jadi dynamic range-nya oke banget. Terus deteksi buat HDR-nya juga cepet dan bisa diandalkan. Yang membedakan sama P30 Pro ini ya, kalau P30 Pro itu punya tone warna yang khas. Dan menurut gue nggak semua orang suka sama hasil warnanya. Sedangkan kalau misalkan di Mi Note 10 Pro ini menghasilkan warna yang lebih natural dan menyediakan ruang untuk buat diedit gitu, jadi lebih enak lah buat ngedit-ngedit lagi di aplikasi-aplikasi edit foto dan segala macem. Itu enak banget. Dan yang pasti dari sensor segede 108 megapiksel ini bikin depth of field-nya mulus banget. Selain kamera utamanya tadi yang 108 megapiksel, ada juga kamera telefoto 2 kali zoom 12 megapiksel yang kalau menurut gua penggunaannya hanya sebatas untuk
mode portrait. Jadi mode portraitnya itu menggunakan si telefoto 2 kali zoomnya, dan itu sangat ngerepotin. Kalau menurut gue kenapa nggak pakai time of flight aja gitu, karena itu udah jadi standar untuk bokeh-bokehan gitu, untuk mode portrait. Kalau kata gue mungkin ya Xiaomi udah terbiasa menggunakan telefoto 2 kali zoom untuk efek bokeh gitu kan. Itu terjadi juga di Black Shark 2 Pro, terus juga di beberapa smartphone Xiaomi yang lain gitu kan. Cuman ya itu aja yang disayangkan, itu penggunaannya hanya sebatas untuk mode portraitnya aja. Nah, kalau misalkan pengen ngezoom lebih jauh, ada 5 megapiksel yang di upscale ke 8 megapiksel sampai 5 times hybrid zoom. Dan ini menurut gue zoomnya oke banget. Maksudnya mungkin ada yang zoom yang lebih jauh daripada ini gitu. Tapi kalau kata gue untuk penggunaan normal 5 kali zoom itu udah oke banget. Sebenarnya dia bisa untuk 10 kali zoom lagi, tapi sayangnya di UI-nya nggak ada opsi untuk langsung tap ke 10 kali zoom. Hanya terbatas sampai 5 kali zoom aja. Nah, jujur gue jarang banget untuk pakai si kamera zoomnya gitu. Yang sering gue pakai malahan ultra wide-nya. Dan yang gue suka adalah ya si ultra wide-nya ini tuh dia resolusinya tuh cukup gede gitu, 20 megapiksel. Dan ini pinternya Xiaomi juga, dia masang si field of view-nya tuh nggak terlalu lebar, tapi ya udah cukup untuk penggunaan ultra wide. Jadi nggak ada distorsi-distorsi yang cukup mengganggu dan bikin ngurangin estetika fotonya gitu. Selain ini juga ada kamera makro 2 megapiksel yang ya gue bingung sih sama kamera makro ini. Kayak daripada ada kamera makro 2 megapiksel, ini kan sensor kamera utamanya udah gede nih, 108 megapiksel. Kenapa nggak di crop dari situ aja, atau minimal dari si kamera 108 megapikselnya itu diambil datanya juga untuk dibandingkan sama si kamera makronya, supaya ngasih hasil foto yang mungkin bisa lebih crisp, lebih warnanya lebih ada gitu, lebih enak buat dilihat, dan mungkin bisa di upscale ke resolusi yang lebih tinggi gitu, misalnya 5 megapiksel sekalian gitu, daripada hanya mengandalkan si kamera makro 2 megapikselnya aja. Nah, untuk perekaman videonya ini gue doyan banget, enak banget, asik banget, karena semua kamera dari kamera 108 megapiksel, terus ultra wide, zoom 2 kali sampai zoom 5 kali itu mendukung 4K dan stabilisasinya jalan. Itu edan banget sih, maksudnya biasanya kalau misalnya udah zoom gitu udah goyang-goyang dan segala macam, tapi ya ternyata stabilisasinya jalan. Soalnya ya selain si kamera utamanya yang udah punya OIS, ternyata si 5 megapikselnya juga udah ada optical image stabilization juga. Jadi ya cukup membantu untuk ngestabilisasin videonya juga. Kamera utama dari Xiaomi Mi Note 10 Pro ini bisa merekam video sampai 4K 30 fps. Kalau gadgeters butuh frame rate yang lebih tinggi, bisa switch ke 1080p 60 fps. Dan hasilnya pun menurut gue ini udah cukup stabil ya. Tapi kalau misalnya gadgeters pengen yang lebih stabil, bisa aktifin si super stabilization-nya. Sayangnya resolusinya turun jadi 1080p 30 fps. Gimana dengan kamera lainnya? Kamera lainnya pun bisa merekam sampai 4K 30 fps, tapi sayangnya nggak bisa di switch pas waktu lagi merekam. Ini adalah hasil perekaman dari kamera ultra wide Xiaomi Mi Note 10 Pro di 4K 30 fps. Kelihatan lebih lebar. Kalau mau vlog juga enak buat pakai kamera si wide-nya ini, bisa 4K juga dan cukup stabil juga gitu si pengambilan videonya. Nah, kalau misalkan mau pakai lensa telenya, ini bisa pakai yang 2 kali. Kayak misalnya gue ini mau coba ambil tulisan Swiss Bell Hotel di ujung sana, ini yang 2 kali. Masih terasa kurang dekat, gue switch ke 5 kali. Ya cukup kelihatan lah sih tulisannya dan masih tetap stabil. Yang nggak stabil tuh pas waktu perekaman video di kamera makronya. Cuman ya ngapain juga sih ngerekam video pakai lensa makronya, kecuali kalau misalnya gadgetnya koleksi mainan dan pengen mengabadikan mainan-mainannya melalui video. Malah yang sering kepake tuh justru si slow motion videonya yang bisa ngambil video sampai 960 fps di resolusi HD dengan durasi tertentu. Balik ke depan, kamera selfie-nya menurut gue udah oke. Ini salah satu HP Xiaomi yang selfie-nya menurut gue masih bisa ditolerir. Biasanya Xiaomi kalau misalkan ngejepret foto selfie gitu tuh biasanya kadang-kadang mukanya kalau nggak pucet banget atau putih banget atau nggak natural lah. Kalau misalnya ini warnanya lebih enak, lebih nyaman untuk dilihat, dan ya bisa jadi foto profil andalan di media sosial gadgeters gitu. Walaupun untuk perekaman videonya masih terbatas di 1080p 30 fps, belum 60 fps. Ya, oke lah. Satu hal yang sering dikomentarin sama netizen, sama gadgeters nih terkait si Mi Note 10 Pro ini adalah chipset.
Chipsetnya ini menggunakan 730G Snapdragon. Dan menurut gue nggak ada yang salah gitu sama 730G Snapdragon gitu. Oke lah, ada yang lebih kenceng, ada yang lebih cepat dan segala macam. Cuman untuk penggunaan ini dan di price range-nya, kalau misalkan pengen yang gaming banget gitu kan, penggunaan untuk gaming banget ya ada opsi yang lain ya. Sedangkan kalau misalkan ini, kalau kata gue ini cocok banget buat jadi daily driver untuk kebutuhan sehari-hari aja gitu, bukan untuk yang gaming intended seriously. Karena kalau misalkan gaming pun sebenarnya udah oke banget karena CODM dia bisa jalan di grafis high tapi frame rate-nya udah max, udah 60 fps manteng, lancar, aman. Sedangkan kalau misalkan di PUBG itu ekstrimnya nggak kebuka. Gue nggak tahu, kayaknya ini cuma masalah kompatibilitas chipsetnya aja atau kompatibilitas ke HP-nya aja karena belum kebuka sih ekstrimnya. Tapi ya main di Smooth Ultra pun udah nyaman banget gitu. Yang jadi kekhawatiran gue sih sebenarnya storage-nya. Dia 256GB dan kalau misalnya gadgeters doyan banget ngambil foto, apalagi pakai yang resolusi 108 megapikselnya, terus ngambil video 4K terus-terusan, kayaknya 256GB itu mungkin dalam waktu sebentar mungkin udah kemakan setengahnya gitu. Dan gadgeters harus backup ke external drive kayak misalnya flash disk atau hard disk gitu kan. Soalnya di sini nggak ada micro SD card, sayang banget. Tadi gue bilang kalau misalkan ini cocok banget buat jadi dipakai buat daily driver. Kenapa? Ya satu ada NFC. Jadi kalau misalnya gadgeter suka lupa buat ngisi uang elektronik, ini udah ada NFC jadi aman buat dipakai. Baterainya tahan buat penggunaan gue, buka Spotify, sosmed, YouTube, Netflix dan segala macam. Game mungkin cuma 30 menit satu harinya. Itu bisa tahan 1,5 harian. Jadi kayak gue misalkan cabut dari charger itu jam 8, itu gue baru ngecasnya lagi mungkin jam 1 besok harinya gitu, kira-kira kayak gitu. Ya gue sebenarnya tipe orang yang kayak gue nggak apa-apa deh baterai nggak awet gitu, baterai boros atau misalnya baterainya nggak tahan lama tapi ngecasnya cepet, daripada misalkan ngecasnya lama tapi baterainya tahan lama dan segala macam. Gue mendingan ngecasnya cepet. Dan apakah karena ini baterainya gede ngecasnya lama? Enggak tuh. Gue nyobain ngecas dari 10% ke full itu kurang dari 1 jam. Ya amazing banget sih, tapi itu untuk menggunakan charger bawahannya yang 30 watt. Kalau misalnya gadgeters punya charger quick charge bisa dipakai juga, tapi ya itu bisa lebih lama, mungkin 1,5 jam atau ke atas dan segala macamnya gitu. Tapi dia support juga quick charge 3.0. Tapi kalau misalnya gadgets pengen lebih cepet, ya pakai charger bawaan yang 30 watt. Gue jujur gue nggak terlalu suka sama MIUI. Xiaomi pertama gue pun Mi A1 itu pakai Android stock. Tapi ya karena ini udah hardware-nya udah mumpuni, udah sesuai dengan kebutuhan gue. MIUI di sini menurut gue sih udah cukup oke. MIUI 11, sayangnya belum Android 10, masih Android Pie. Gue cukup menghindari MIUI sebagai daily driver gue, ya ada beberapa alasannya. Cuman kalau misalkan yang bisa gue dapetin adalah kamera yang oke, daya tahan baterai yang bagus, layar yang kinclong, dan performa yang bisa gue andelin buat harian, kayaknya nggak ada salahnya deh kalau gue pakai MIUI. Apalagi di sini udah MIUI 11, walaupun masih Android Pie, belum Android 10. Dan mengenai iklan ini, ya gue nemu di beberapa titik ada iklannya, kayak misalnya di briefing itu ada iklan. Terus kalau misalnya kita buka aplikasi yang bawaan dari Xiaomi, Mi Video, Music, File Explorer segala macem, itu ada pop up iklannya dulu. Ya bisa langsung di skip sih gitu. Cuman ya nambah kerjaan. Cuman kalau gue biasanya sih gue udah kayak misalnya kalender, gue pakai Google Calendar, File Explorer gue pakai Solid File Explorer gitu kan. Even galeri pun gue pakai Google Photos gitu. Jadi karena nggak pakai aplikasi bawaan dari Xiaomi, gue nggak masalah. Cuman yang gue sempet ngerasain tuh kalau misalnya lagi nginstal aplikasi, itu biasanya ada setelah aplikasinya di download terus diinstal, terus biasanya ada kayak dia nge-scan si aplikasinya dulu, dan itu tuh ada iklannya. Dan menurut gue scanning si aplikasinya cukup ribet. Cuman ya opsi aja sih untuk nge-scan si aplikasi yang baru terinstall, jadi bisa dinonaktifin. Sisanya gue overall nggak masalah sama iklan-iklan yang muncul karena nggak terlalu mengganggu, dan gue pakai aplikasi di luar dari aplikasi bawaan MIUI. Oke, itu tadi pengalaman gue menggunakan Mi Note 10 Pro ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel Gadget Gaul biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami, entah itu hands-on, unboxing, atau review. Dan nyalain juga lonceng notifikasinya biar bisa langsung ditonton pas waktu si videonya rilis. Dan buat teman-teman yang baru saja subscribe, terima kasih sudah mendukung Gadget Gaul sebagai satu-satunya channel gadget di Indonesia yang konsisten hanya membahas gadget resmi. Gue Arfi undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!